Shalom, salam sejahtera buat Jemaat AKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata yang mengikuti ibadah pada jam 10 pagi ini, baik yang hadir secara fisik di gereja dan juga yang mengikuti ibadah jam 10 ini di rumah masing-masing melalui live streaming yang disediakan oleh gereja. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik melestarikan budaya. Untuk memasuki ibadah kita pada pagi ini, mari kita saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Jemaat silakan duduk. Dengarlah hukum Tuhan dari Konvensi HKBP pasal 1 B2. Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Adam mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah yang kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapaknya. Karena itulah Ia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepadanya untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah Allah, nikmatnya
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara responsoria. Ayat 12 kita bersama-sama membacanya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini, 18 Oktober 2020. Yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Andri Martias Pandiangan, anak dari Bapak Hibul Pandiangan almarhum, Ibu Lydia Boru Situmorang, beralamat di Jalan Pesut 1 nomor 7, Harapan Baru 2, Jemaat HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, dengan Eva Nova Uli Boru Simajuntak, putri Bapak Timbul Simajuntak almarhum, Ibu Rumia Boru Sirait, beralamat Jalan Sukagali, Gang H Gojali, nomor 260, daerah 4 Sarbuncip, Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Janji nikah sudah dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2020 di HKBP Harapan Baru Resort Harapan Baru. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 di HKBP Harapan Baru Resort Harapan Baru. 2. Pendaftaran kelas CD tahun ajaran 2020-2021. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pendaftaran kelas CD tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020. Dihimbau kepada orang tua jemaat untuk mendaftarkan anak yang akan mengikuti kelas CD dengan mengambil formulir pendaftaran dari kantor gereja atau mendaftar online pada alamat yang telah disediakan pada warta jemaat minggu ini. Berikutnya webinar online Dewan Koinonia HKBP Bandung. HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata akan mengadakan webinar online Dewan Koinonia HKBP Bandung pada hari dan tanggal Jumat tanggal 23 Oktober 2020 waktu jam 17 WIB mulai. Tema atau topik membangun generasi muda yang unggul dan berkarakter. Pembicara Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. Link Zoom-nya ada dalam warta jemaat atau dapat juga diikuti melalui kanal YouTube HKBP Bandung. Bagi peserta yang akan mengikuti webinar tersebut dapat menghubungi melalui WA, yaitu Ketua Dewan Koinonia Sintua Medan P. Nababan dan Ketua Naposobulung Tafarel Siagian. Alamat lengkap atau nomor WA-nya ada di warta jemaat. Kemudian nomor rekening huriah. Persembahan mingguan keluarga, persembahan bulanan, diakonia huriah, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank Mandiri nomor rekening 1320000509696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Mohon agar setiap transfer via bank mencantumkan nama pengirim dan berita transfer dapat disampaikan melalui SMS atau WA ke nomor HP Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan. Alamat lengkapnya ada pada warta jemaat pada minggu ini. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 399 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan kita bernyanyi. Oh
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja yang melaksanakan ibadah pada saat ini, baik di rumah dan dimanapun berada, yang melakukan live streaming, begitu juga kepada kita saat ini yang mau beribadah, kami mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya kepada kita. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jopar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui topik Nats Khotbah Minggu saat ini, kita diingatkan untuk mau melestarikan budaya. Saya kemarin membaca sebuah buku antropologi, dan dikatakan di dalam buku itu, menurut disiplin ilmu antropologi di dalam budaya,
terdapat kesenian-kesenian. Ada juga di dalam budaya itu religi dan juga hubungan kekerabatan yang dimiliki suatu masyarakat. Dan dikatakan di dalam buku itu, jika kita mau memahami dan mempelajari budaya, maka kita akan memperoleh pengetahuan untuk mengenal dan mengetahui sifat-sifat yang dimiliki seseorang dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Artinya bahwa budaya sangat membantu kita untuk membangun relasi kita dengan sesama kita. Di dalam sejarah gereja-gereja dunia, sejak tahun 1963 di Montreal sudah terjadi diskusi ekumenes yang dilaksanakan oleh gereja-gereja dunia yang telah memberikan sumbangan bagi pengembangan pelayanan gereja kita. Hasil diskusi yang dilakukan oleh gereja-gereja dunia memutuskan untuk mengeksplorasi ekspresi baru dari ibadah melalui pendekatan budaya yang ada pada daerah-daerah tempat kita tinggal. Kemudian hasil dialog ini pun dikembangkan kembali pada tahun 1983 di dalam sidang gereja di dunia di Vancouver. Di situ secara bersama-sama gereja-gereja di dunia memutuskan bahwa ibadah ekumenis adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang menurut tradisi dan budaya yang dimilikinya. Gereja-gereja yang berkumpul pada saat itu memutuskan secara bersama-sama dan menilai bahwa budaya adalah alat untuk mempersatukan kita dengan sesama kita, bukan sebagai jalan untuk memisahkan diri dari kehidupan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat di negara kita Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, terdiri juga banyak suku dan budaya. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keadaan Nusantara kita yang memiliki perbedaan agama dan budaya, yang memiliki perbedaan cara beribadah dan keyakinan, tetap harus bersatu padu. Artinya, keragaman budaya yang kita miliki adalah modal besar untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita mau mengelola dengan arif dan bijaksana kebudayaan yang kita miliki, maka kita dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi di dalam masyarakat, seperti kemiskinan, seperti ketidakadilan, dan juga mendorong kemajuan bangsa ini. Di dalam budaya, kita tidak hanya menemukan norma-norma, kita tidak hanya menemukan aturan-aturan kemasyarakatan, tetapi juga religi atau agama, keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Nats khotbah minggu saat ini diambil dari kitab Ayub. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub ini, kita dapat menemukan sifat-sifat Ayub yang ditempah oleh religinya, yang ditempah oleh keimanannya, keyakinannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita mengetahui di dalam kitab ini bahwa Ayub adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dia juga seorang yang jujur. Dia juga seorang yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kejahatan kepada saudara-saudaranya.
Di dalam kehidupannya, Ayub meyakini bahwa Tuhan itu tidak hanya sebatas di dalam perkataan saja, atau tidak hanya sebatas seperti berdoa saja, atau juga memberikan persembahan saja kepada Tuhan, atau juga sebatas kemakmuran, kekayaan, dan kebahagiaan yang kita capai. Hal yang dibutuhkan mengimani Tuhan adalah kesetiaan untuk percaya padanya. Jika kita setia pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa putus asa di dalam kehidupan ini. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita selalu hidup berpengharapan dan semangat untuk bangkit dari kegagalan dan kesusahan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bersosial, kesetiaan pada Tuhan ini dibutuhkan untuk membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita, seperti kepedulian pada saudara kita yang miskin, kepedulian kepada saudara kita yang sakit dan menderita. Pernah ada seorang pemikir Yunani bernama Herodotus. Herodotus meragukan peran dari keyakinan pada Tuhan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Herodotus mengatakan rasa kemanusiaan di dalam diri seseorang itu dibentuk oleh lingkungannya bersama dengan sesamanya. Dia katakan bahwa itu tidak ada hubungannya pada Tuhan. Semua nilai-nilai kemanusiaan yang dalam diri kita itu bukanlah perbuatan Tuhan. Dia mengatakan humanis, nilai-nilai kemanusiaan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai agama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendapat Herodotus ini tidak benar, dan seorang tokoh gereja yang bernama Thomas Aquinas pernah mengatakan, seseorang mampu mengenal Tuhan itu melalui alam ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan akal bagi manusia untuk memuliakan Tuhan dengan melayani manusia dan seluruh ciptaannya. Nilai-nilai kemanusiaan muncul karena ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan firman Tuhan. Alam, manusia, dan Tuhan, ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan di dalam hidup manusia. Jika salah satu dari ketiga unsur ini pecah atau dipisah, bahkan hancur, maka disitulah kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya akan rusak, musnah, dan lenyap. Saudara-saudara, kita tidak mungkin hidup tanpa sesama kita. Kita tidak akan mungkin hidup tanpa alam ciptaan Tuhan. Kita membutuhkan sesama kita untuk menopang kita menjalani hidup ini. Kita membutuhkan alam ini untuk menutupi kebutuhan makanan dan kehidupan kita. Sebaliknya, alam juga membutuhkan kita supaya kita manusia ini dapat memelihara alam dengan baik. Kita juga membutuhkan Tuhan sebagai sumber hikmat yang memberikan akal bagi kita untuk mengelola alam dan membangun kebaikan dengan sesama kita. Allah juga membutuhkan kita untuk menyatakan karya-karya kebaikannya, karya-karya kasih sayangnya, keselamatannya bagi dunia ini. Di dalam nats khotbah ini diberitakan bagaimana sahabat-sahabat Ayub ditegur oleh Tuhan. Sejak Ayub menderita di dalam penyakit,
di dalam kemiskinan, bahkan terkucil dari masyarakat, semua sahabat-sahabat Ayub seolah-olah tidak memperdulikan penderitaannya. Bukankah Bapak Ibu, realitas sahabat Ayub ini yang sering dilakukan oleh banyak orang? Pada saat kita melihat saudara-saudara kita berada pada puncak karirnya, pada puncak kejayaannya dan kekayaannya, kita selalu memujinya, bahkan mengandalkannya. Ada juga yang mengagungkannya. Tetapi pada saat dia, saudara-saudaraku, jatuh bangkrut, tidak berjabatan lagi, tak memiliki harta kekayaan, maka kita seolah-olah menutup mata, menghindar dan jauh daripadanya. Nats khotbah ini menunjukkan bagaimana keimanan pada Tuhan membangun kita kepada sesama kita. Di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Atas dasar takut akan Tuhanlah sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad dan Zofar memperoleh hikmat dari Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub menyesal atas perbuatan-perbuatan mereka yang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa sahabat-sahabat Ayub adalah membuat tuduhan pada Ayub sebagai seorang pendosa di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah bentuk tindakan mereka untuk menutupi ketidakpedulian mereka pada penderitaan Ayub. Sahabat-sahabat Ayub sering bahkan menjudge Ayub dengan sembarangan. Atas dasar takut akan Allah, maka sahabat-sahabat Ayub pun memanggil Ayub untuk meminta pengampunan darinya dan dari Tuhan dengan cara memberikan persembahan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Artinya, kepercayaan sahabat-sahabat Ayub kepada Tuhan, disitunya letaknya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mau mengasihi saudara-saudara kita. Janganlah kita menjudge saudara kita dengan sembarangan. Kebiasaan kita menilai orang lain dengan sembarangan akan berdampak pada kejiwaan kita. Dan ingatlah, orang lain pun akan membalaskannya dengan memberikan penilaian bagi kita. Akibatnya, kita akan we do nothing. Kita tidak akan melakukan apapun. Kita akan selalu dibayang-bayangi ketakutan untuk tidak mau berkreasi, melakukan hal-hal yang baru dan kreatif. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang sama, yang monoton dan sulit menerima masukan dari orang lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, buah dari iman, buah dari keyakinan kita pada Tuhanlah yang membuat kita terdorong memberikan persembahan padanya. Sahabat-sahabat Ayub memberikan persembahan pada Tuhan, itu hasil dari buah iman mereka, keyakinan mereka pada kasih Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub merasa Tuhan selalu menjaga mereka, memberikan kesehatan dan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Demikian juga Ayub diberkati karena kesetiaannya untuk mau
mengucap syukur pada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita pada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Supaya iman kita selalu bertumbuh dan berbuah, Tuhan menuntun kita ke dalam firman-Nya dengan membantu saudara-saudara kita untuk bangkit dari kesusahan, bangkit dari kemiskinan, keterpurukan, dan penderitaan. Marilah kita belajar untuk memberikan pada saudara kita dengan ikhlas, tulus, dan tanpa ada harapan imbalan darinya. Taburkanlah kebaikan pada semua orang. Jangan beritakan kebencian. Jangan juga melakukan provokasi yang membuat sesama kita lemah. Marilah kita bangun dan lestarikan budaya saling tolong-menolong di dalam negara kita ini yang multikultural. Mari kita budayakan sikap mementingkan kepentingan bersama. Kita mulai, kita biasakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih kita orang-orang Kristen harus saling tolong-menolong, memberikan kebaikan agar tercipta suasana yang adem dan nyaman di sekitar kita. Jadilah pembawa damai, karena orang yang membawa damai itulah disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini jika kita memperhatikan, bahkan saya pernah mendengar dari beberapa jemaat, dia mengatakan bahwa pada saat ini kita menghadapi tantangan. Apalagi orang Batak. Saat ini kita mengalami degradasi untuk mempertahankan budaya kita. Apalagi kalau kita perhatikan, pada saat ini juga generasi-generasi muda dang dibotobe merhata Batak. Bahkan adong dosian nasi dan madok hata Bataki, Holan di daerah Tapanuli, Holan halakna tinggal di daerah sekitar Danau Toba, Sumatera, narikot marhata Batak. Bahkan Molotaida muse di kota-kota di luar Tapanuli, di luar Danau Toba, ngagudangan memakai bahasa Indonesia. Bahkan adong nama lo nasida berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, alai dang dibotobe marhata Batak. Lapatanna disi tuwita amang inang tapatuduhon ma hamorahon ni budaya Batak tai tapatadahon tunasida on ma isarani ulus payan ni hala Batak dungi tapatuduhon tapatadahon tunasida dalian natului ima dalian natului laho membangun nilai-nilai kekeluargaan di dalam kehidupan kita. Molo taida amang inang songon dia peran huriata HKBP, gereja HKBP tetap menunjukkan jati dirinya untuk mau melestarikan budaya. Kita harus menanamkan rasa kebanggaan, rasa cinta kita kepada anak-anak kita di dalam gereja HKBP. Bangga dengan memiliki gereja, nama gereja Huria Kristen Batak Protestan di HKBP, di Huriaon, di Sonma tabangun hubungata dirita tude bata tabangun di Huriata HKBP on hubungata nang tudongan sesuku dengan kita. Bahkan kita bangun juga diri kita dengan sesama kita yang lain di luar suku kita. Ido lapatanna hita na marsobba martangiang tu debata unang talupahon budaya naung dilehon Tuhani tu hita. Amin. Martang yang mahita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia padamu. Begitu juga melalui penghantar topik khotbah minggu pada saat ini, Engkau mengingatkan kami untuk mau melestarikan budaya yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami juga mampu mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami, membangun hidup kami di dalam kebudayaan yang Kau berikan, supaya hidup kami penuh dengan damai. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang bergumul karena dalam keadaan sakit. Ibu Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Ibu Jessica Pangaribuan Boru Simanjuntak, Bapak Baringin Tambunan, Jonathan EP Huta Barat, Ani Boru Pusunggu, Ibu Reta Siombing Boru Sipahutar, yang sedang dirawat sekarang Tuhan di rumah sakit Santo Yusuf. Berkati dia Tuhan, jangan biarkan Engkau melemahkan iman dan harapannya. Kami percaya Engkau pasti bekerja dan memberikan kesembuhan baginya. Bapak Manupak Sinaga, Bapak Marajo Silelai, Ibu Purasa Lintong Silain Boru Sitorus, Ibu Tianggur Simorangkir Boru Sian, Ibu Longgom Idape Panjetan Boru Timorang, Bapak Uluan Siagian, Bapak Maraden Sitorus, Bapak Sintua Paimin Ha Sibarani, Ibu Tio Bonur Simanjuntak Boru Silalai, Bapak Sumilam P Pasaribu, Bapak Jesaya Simanjuntak, Ibu Rumia Simanjuntak Boru Sirait, Bapak Sintua Poltak Pardede, Ibu Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, Ibu Dameria Sitorus Boru Napitubulu, Ibu Mua Panjaitan Boru Saing, Ibu Yuli Simanjunta Boru Silitonga, Bapak Sintua L Pangaribuan, Bapak Sintua Aha Panjaitan, Bapak Walsen Sian, Ibu Rotua Sian Boru Panjaitan, Bapak John P Simangusong, Ibu Maida Sihotang Boru Sirait, Sintua Nyonya Roskasania El Tobing Boru Hutagalung, Ibu Matilde EM Aritonang Boru Pasaribu, Ibu Teodora Sibuan Boru Manurung, Ibu Clara Hutahayan Boru Sibuya, Bapak Rudop Silalai. Ya Tuhan, kami percaya Engkau pasti hadir di hadapan mereka dan mendengar doa-doa jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam sakitnya. Berikan kepada mereka Tuhan penghiburan, berikan kepada mereka Tuhan kekuatan untuk melawan penyakitnya. Engkau pasti menyembuhkannya. Ya Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami, jemaat kami yang telah mendapatkan umur tapi juga belum mendapatkan pasangan hidupnya dan membangun keluarganya. Kau tunjukkan kepada mereka Tuhan yang menjadi pasangan hidupnya yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dia berbahagia. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang belum memiliki anak buah hati di tengah-tengah keluarganya. Curahkan Tuhan, kiranya dia dapat merasakan dan melihat tanda mujizat-Mu di dalam hidupnya dan tetap berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan keadaan bangsa dan negara kami ini. Berikan kepada kami kedamaian, kepada aparat pemerintah kami, para pejabat negara ini Tuhan. Engkau juga menanamkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka juga Tuhan dapat memimpin negara ini dengan penuh kedamaian, dan seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan keadilan bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami percaya Engkau pasti bekerja mengatasi masalah global yang kami hadapi di dunia ini. Dari masalah pandemi virus corona, kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami dan memberikan kepintaran pengetahuan kepada setiap tenaga medis, supaya mereka juga Tuhan dapat menemukan jalan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitu juga Tuhan menguatkan imun kami menghadapi virus corona ini. Kami percaya Tuhan Engkau pasti bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang dengan tulus meminta di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Berkati juga hidup kami, keluarga kami, supaya kami dapat menjadi tiruan dan teladan yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 752 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadap engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Baik, Bapak-bapak.